Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat latar belakang ya, memperbaiki apa yang sudah kita tulis apa adanya, kemudian kita menggunakan bantuan dari teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi saya mau coba ambil contoh ini dari tulisannya teman Anda, itu kemarin bikin draft latar belakang kurang lebih seperti ini. Jadi latar belakang yang dibuat membahas mengenai penelitian turnover intention atau niat berpindah dari organisasi. Jadi mengundurkan diri, terus berganti pekerjaan atau profesi yang lain. Nah, cara Mbak Lia untuk menyampaikan bagian latar belakang itu kan tujuannya untuk membuat orang paham kalau penelitian kita itu penting. Nah, oleh karena itu dari Mbak Lia menyampaikan studi-studi terdahulu itu seperti apa yang sudah dilakukan. Ada tahun 2024, kemudian 2023, ini ada nama-nama Kisi 2024, kemudian ada Rania Sari dan Saur Panjaitan 2023 dan seterusnya. Ini sampai selesai. Ini yang disampaikan oleh Mbak Lia adalah semua studi-studi terdahulu yang sudah pernah dilakukan berhubungan dengan topik turnover intention atau niat berpindah. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan evaluasi dari latar belakang yang sudah kita susun? Kita bisa memanfaatkan teknologi AI. Diharapkan paling enggak kita itu sudah menyusun draft atau gambaran kasar dulu dari latar belakang, karena dengan begitu kita punya bahan untuk didiskusikan lebih lanjut melalui teknologi AI. Jadi yang pertama kali bisa kita lakukan, kita coba untuk mengupload draft latar belakang yang sudah kita bikin sebisanya itu tadi. Sejadinya saja seperti apa, nih minimal kita tahu apa yang sedang kita tulis itu mengenai apa, tujuannya apa. Oh, kita sedang menulis latar belakang. Berarti kan tujuan kita untuk meyakinkan pembaca kalau topik kita itu memang penting untuk diteliti, sehingga perlu diwujudkan dalam bentuk skripsi. Nah, caranya bagaimana untuk kita melakukan evaluasi? Kita bisa meminta tolong kepada ChatGPT untuk melakukan telaah atau melakukan review atau mengevaluasi apa yang sudah kita ketik itu. Jadi kita tinggal mengetikkan perintah seperti ini. Anda berperan sebagai seorang peneliti yang berpengalaman dalam hal publikasi di jurnal nasional terindeks Sinta 2. Jadi ini kita menyuruh ChatGPT untuk berperan sebagai seorang penulis artikel ilmiah profesional. Ya, kita perankan dia sebagai itu supaya apa? ChatGPT nantinya memberi respon sebagai seorang peneliti, bukan sebagai profesi yang lain. Nah, terus kita sudah nyuruh ChatGPT untuk memerankan sebagai peneliti. Kita kasih dia tugas apa? Ini tugasnya. Berikan respon jawaban Anda dalam Indonesia. Jadi ini walaupun perintahnya bahasa Inggris, kalau kita sudah memberitahu ChatGPT untuk memberikan jawaban dengan bahasa Indonesia, maka nantinya respon yang diberikan adalah bahasa Indonesia. Walaupun prompt atau kalimat perintah yang kita berikan di instruksi ChatGPT-nya itu bahasa Inggris. Bagaimana perintahnya? Baca teks yang sudah saya upload. Identifikasi kesalahan-kesalahan apa yang ada pada teks tersebut. Apakah ada inkonsistensi, kemudian susunan kata yang kurang tepat, atau penggunaan kalimat yang mungkin kurang pas, atau penggunaan-penggunaan istilah yang sulit dipahami, atau hal-hal lain yang sekiranya membuat teks saya menjadi tidak berkualitas. Nah, setelah itu Anda berikan perbaikan secara detail. Ya, ini cara kita untuk memberikan perintah kepada AI. Kasih dia peran apa, tugasnya apa, jelaskan secara detail. Nah, yang dilakukan AI berikutnya apa? Dia akan membaca file yang kita upload, kemudian memberikan review berdasarkan perintah yang sudah kita berikan. Nah,
Jawabannya gimana yang dia berikan si AI ini? Berikut adalah telaah menyeluruh terhadap teks latar belakang yang Anda lampirkan. Saya mengidentifikasi beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari sisi grammar, struktur kalimat, kohesi, konsistensi istilah, dan kejelasan akademik. Saya juga memberikan saran revisi beserta penjelasannya untuk tiap-tiap bagian. Nah, jadi ini Mas dan Mbak semua, si ChatGPT ini sudah menjalankan perannya dengan baik. Karena apa? Dia sudah baca, kemudian dia bisa memberikan masukan juga untuk setiap kata yang sudah kita tulis di latar belakang tersebut. Mulai dari latar belakang, oh sudah tepat untuk bagian awal sebuah artikel ilmiah, tidak ada koreksi, oke. Terus kesalahan minor pada penggunaan tanda baca dan spasi. Contoh, di tulisan aslinya dari Mbak Lia itu berbunyi seperti ini. Penelitian terkait turnover intention telah menjadi fokus utama dalam studi manajemen sumber daya manusia lintas berbagai sektor industri. Nah, si ChatGPT-nya kasih komentar seperti ini, Mas dan Mbak. Sudah baik, namun dapat lebih mengalir dengan penambahan konjungsi. Konjungsi itu kata sambung kalau di bahasa Indonesia. Atau diperhalus lagi kalimatnya seperti di berbagai sektor industri. Nah, kan kalimatnya jadi gimana kalau setelah dikasih saran perbaikan? Penelitian mengenai turnover intention, nah udah beda kan? Terkait sama mengenai. Nah, penggunaan istilah terkait cenderung lebih lemah secara tata bahasa dibandingkan mengenai atau mengenai topik. Nah, berarti kita milih menggunakan kata mengenai. Nah, sangat detail kan? Jadi saking detailnya si AI ini, setelah kita perintah, dia itu bisa ngasih benar-benar masukan itu sangat detail. Jadi mulai dari pemilihan kata itu sampai dikritisi. Terkait sama mengenai aja ternyata menurut dia ada perbedaan. Makanya dia menyarankan saran perbaikan. Nah, terus ketidakkonsistenan dalam penyebutan nama penulis. Nah, ini. Di tulisannya Mbak Lia itu tertulis nama penulisnya ketika dibuat kutipan. Jadi ternyata si ChatGPT itu kasih masukan seperti ini, Mas. Gunakan format nama yang konsisten. Nah, mau pakai nama lengkap, nama akhir, atau nama awal dan inisial sepanjang dokumen. Jadi penting untuk menjaga konsistensi penyebutan nama penulis untuk menjaga kredibilitas dan keterjebacaan. Nah, misalkan ada nama Helma Botentri gitu. Yang ditulis sejak awal nama belakangnya Botentri. Penelitiannya tahun berapa? 2024. Ya sudah, ketika kita mau menyebutkan penelitian dia, jangan sekali-kali kita menulis Helma Botentri 2023. Terus di paragraf atau di kalimat yang berbeda, Botentri 2003, 2023. Di kalimat lain yang berbeda, Helma 2024. Tidak boleh. Itu harus konsisten ketika kita menyebutkan nama penulis. Itu yang diminta oleh ChatGPT. Nah, penggunaan istilah bahasa asing. Beberapa istilah itu memang ada padanan bahasa Indonesianya. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita kasih kurung. Nah, kalau di tulisannya Mbak Lia ini, dia tidak memberikan penjelasan atau arti dari masing-masing istilah asing yang diberikan. Ya, seperti turnover intention, work-life balance, dan seterusnya. Nah, harusnya saran perbaikannya apa? Menambahkan kata atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia dikasih kurung. Nah, kalau itu format yang umum digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi. Nah, kejelasan logika dan kohesi. Logis nggak sih kalimatnya? Nyambung nggak antar satu paragraf dengan paragraf yang lainnya ketika orang lain membaca? Nah, kalimat kalau sudah memenuhi kejelasan logika dan kohesi, maka akan menjadi lebih ringkas dan terstruktur dengan baik. Nah, kabar baiknya adalah kita tidak perlu ahli dalam bidang bahasa Indonesia, karena AI nantinya yang akan mengerjakan tugas tersebut. Ada banyak masukan yang diberikan setelah itu gimana? Sampai ada sekitar 8, nah 8 revisi yang dia berikan dalam hal kepenulisan. Nah, terus dia juga bikin ringkasan, masalahnya apa, saran perbaikannya apa. Nah, kemudian si AI ini akan bertanya kepada kita,
Jika Anda ingin, saya dapat bantu menyunting langsung seluruh bagian latar belakang ini sesuai dengan kaidah Sinta 2. Sinta 2 itu publikasi artikel yang bagus di Indonesia dan struktur logika ilmiah yang umum diadopsi oleh jurnal nasional. Ingin saya bantu lakukan penyuntingan langsung? Jawab aja, ya bantu saya. Karena memang tujuan kita untuk memperbaiki tulisan awal kita supaya jadi lebih baik, lebih bisa dibaca, lebih mengalir alur logika penjelasannya. Nah, setelah itu, si ChatGPT ini akan memberikan hasil penyuntikan lengkap di bagian latar belakang kita. Sudah disesuaikan dengan standar penulisan artikel ilmiah berbahasa Indonesia untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Berarti kan gampangannya sudah bagus tata bahasanya tanpa merubah draft awal yang sudah kita bikin yang tadi. Nah, itulah pentingnya kenapa kita sejak awal harus mengupload tulisan kita sendiri. Karena apa? Kalau tulisan kita di awal tidak ada, maka ChatGPT ini akan melakukan halusinasi. Nah, itu kelemahannya AI di situ. Kalau kita nggak mengarahkan, dia akan gerambiang. Makanya di bagian bawah, kalau Anda perhatikan ChatGPT itu kasih wanti-wanti. ChatGPT bisa membuat kesalahan. Silakan Anda konfirmasi kembali informasi penting yang Anda lampirkan. Nah, kalau Mbak Lia sejak awal menulis di latar belakang, dia kan punya dasar. Saya nulis ini dasarnya dari penelitian ini, berarti kan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau sejak awal kita sudah bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dari tulisan kita, maka ketika kita lempar ke AI melakukan perbaikan, maka hasilnya tetap bagus. Karena apa? Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis di naskah awal. AI ini tugasnya hanya sekedar memperindah apa yang sudah kita tulis. Jadi ibaratnya patung itu kita sudah bikin kerangka awalnya membentuk manusia. Nah, AI itu yang akan melengkapi detailnya. Mungkin membuat detail pada alis, rambutnya dibuat lebih bergelombang, wajahnya dibuat lebih tirus, kulitnya dibuat lebih nyata teksturnya dengan menambahkan otot-otot dan sebagainya. Nah, itu kerjaannya AI di situ, refining. Jadi dia melakukan perbaikan, memperbagus format awal yang sudah kita hasilkan. Nah, itu cara kita untuk mengontrol AI supaya tidak berhalusinasi. Nah, lain halnya kalau Anda semua di sini langsung minta AI, buatkan saya latar belakang, bla 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 bla, benar bugar gitu. Kalimatnya pasti akan berantakan dan kita mau menelusuri sumbernya dari mana, kesulitan. Karena apa? AI itu punya penyakit suka berhalusinasi. Kalau tidak kita arahkan. Cara ngarahkannya gimana, Pak? Ya kita kasih bahan. Iki loh tulisanku. Kowe aja melenceng saka sing tak tulis sejak awal kaya ngene iki. Mbok perbaiki oleh Mbok Dandani silahkan, tapi ojo mbok rubah poin-poin penting yang ada di sini. Dengan begitu AI bisa kita arahkan sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, ini latar belakangnya sudah berubah. Kalau Anda perhatikan, penelitian mengenai turnover intention, niat keluar karyawan. Itu beda karo kalimatnya yang awal tadi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai kenapa kok penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, nanti Anda bandingkan sendiri dengan melihat dua file yang nantinya akan saya kirim di grup. Nah, setelah itu bagaimana? Kita coba baca lagi, kira-kira apa sih yang kurang dari bagian latar belakang ini? Nah, setelah saya telusuri, ternyata paragraf pertama itu belum memberikan alasan yang kuat. Kenapa kok variabel dependennya itu penting untuk diteliti? Kok bisa, Pak? Nah, coba kita lihat di bagian paragraf pertama. Paragraf pertama itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Penelitian mengenai turnover intention atau niat keluar karyawan telah menjadi perhatian utama dalam kajian manajemen sumber daya manusia, khususnya di berbagai sektor industri. Salah satu studi dilakukan oleh, nah ini kan langsung bercerita studi terdahulu. Padahal kenapa turnover intention itu penting untuk diteliti belum terjelaskan secara gamblang. Cuma di kalimat awal tok menjadi perhatian utama dan seterusnya di berbagai sektor industri. Nah, kan kurang. Harusnya dia berdiri sendiri menjadi satu paragraf supaya ketika penguji atau dosen pembimbing itu tanya, kita sudah punya jawaban. Lah ngapa Mas Hakim kok meneliti turnover intention? Ngapa Mas Fauzan kok meneliti loyalitas karyawan? Sudah harus terjelaskan di paragraf pertama sehingga dosen tanya, penguji tanya, kita tinggal membaca, wes aman. Itulah gunanya kenapa di bagian latar belakang, di bagian awal paragraf kita langsung
nembak dengan menyampaikan variabel dependence saya itu penting loh Pak. Karena bla 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 bla. Nah, setelah itu si AI akan melakukan perbaikan karena sudah saya perintahkan tadi. Tulis ulang paragraf pertama untuk menjustifikasi, untuk menjelaskan kembali, untuk memberikan penekanan kenapa turnover intention merupakan isu yang penting untuk diteliti. Nah, terus AI melaksanakan tugasnya. Dia nulis ulang paragraf pertama, disertai bahasa akademik yang padat, jelas, dan sesuai standar Jurnal Nasional Berbahasa Indonesia. Nah, ini kan perintah saya di awal tadi, dia masih paham. Dia bisa mengingat apa yang sudah kita instruksikan di awal perintah tadi. Jadi ini terus nyambung ini. Di awal kita kasih perintah yang banyak tadi, AI itu akan mengingat, oh aku ki dikon Pak Salman kon gawe ngene kita. Oh aku dikasih instruksi ngene kita. Oke, tak eling-eling, tak kerjakan apa yang diminta. Nah, jadilah kalimat seperti ini. Fenomena turnover intention atau niat keluar karyawan telah menjadi isu strategis dalam manajemen SDM karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan organisasi, produktivitas kerja, dan efisiensi biaya rekrutmen dan pelatihan, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini sudah menjelaskan satu paragraf kenapa turnover intention penting untuk diteliti. Tapi saya sebagai penulis belum puas. Nah, ternyata si ChatGPT juga memberikan respon seperti ini. Jika Anda menginginkan versi yang lebih singkat atau lebih eksploratif, misalnya dengan data atau tren empiris, saya bisa bantu menyesuaikannya. Kenapa kok saya belum puas? Karena yang disampaikan ini hanya sekedar normalnya seperti apa, kondisi ideal terkait dengan term of intention. Teorinya itu memang seperti ini benar, orang yang salah. Tapi fakta di lapangan gimana? Apakah sama seperti ini? Atau memang ada data, angka, fakta, peringkat yang bisa Anda sampaikan sebagai bukti? Makanya saya minta dia untuk lebih eksploratif. Jadi Anda kembangkan lagi dong. Saya masih belum puas nih dengan apa yang sudah Anda hasilkan. Gimana pengembangannya? Ya kita harus bisa kasih instruksi yang lebih jelas juga. Tambahkan data atau tren empiris terbaru yang relevan di Indonesia. Oke, berarti dia menambahkan data dan tren empiris terbaru. Supaya apa? Semakin kuat, semakin nyata bahwa kejadian mengenai turnover intention ini bukan khayalan saya sebagai seorang penulis, tapi memang di lapangan ada data dan faktanya. Contoh, ini tiba-tiba muncul kan nih, ada survei data Indonesia.co.id 2022, 84% pekerja di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, berencana keluar dari perusahaan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, menjadikan Indonesia sebagai negara kedua tertinggi dalam survei tersebut. Oh, berarti kan turnover intention ini penting karena apa? Lah, yang Indonesia trennya ke arah ke situ. 84% itu kan angka yang tinggi. Apalagi ternyata waktunya itu 6 bulan ke depan, berarti kan waktunya sangat pendek. Harus segera dicarikan solusi. Nah, ternyata tidak hanya seperti itu yang disampaikan oleh ChatGPT. Dia juga menyampaikan lebih spesifik. Gen Z di Indonesia punya niat keluar sebesar 76%, lebih tinggi dibandingkan Gen X dan Gen Y. Mengacu pada data BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, ditambah penting meneh iki berarti. Wes neng Indonesia jumlahnya 84% di kawasan Asia Pasifik termasuk tinggi. Ternyata kecenderungannya Gen Z neng Indonesia juga punya niat keluar yang tinggi, 76%. Nah, tambah gawat nih berarti isu nih. Nah, ternyata ChatGPT juga masih ada informasi lain. Nah, dari data BPS itu memperlihatkan peningkatan proporsi karyawan yang berhenti bekerja secara tahunan dari 5,14% tahun 2019 menjadi 7,56% tahun 2020. Nah, dan seterusnya. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata fenomena turnover intention itu benar-benar terjadi di lapangan toh. Bukan khayalan si penulis, tapi ada data dan fakta di lapangan yang memang menunjukkan tren ini benar-benar real terjadi di dunia nyata. Makanya dia berani memunculkan angka 84%, 76%, peningkatan 7,56% tahun sekian. Nah, ini kan bisa menjadi justifikasi atau dasar kita untuk menunjukkan bahwa fenomena ini benar-benar penting, Pak. Kenapa? Selain karena memang penelitian terdahulu menganggap studi ini perlu dilakukan, hasil di lapangan di Indonesia itu menunjukkan tren yang kurang lebih sama. Menekankan urgensi dari topik turnover index. Nah,
Jika Anda ingin, saya bisa menambahkan data per sektor atau demografis lebih lanjut untuk memperluas justifikasi berdasarkan tren post-COVID-19. Nah, ChatGPT kan menawarkan, tapi kalau saya merasa sudah cukup, atau Anda sebagai penulis menganggap kayaknya ini udah oke deh, ya udah, nggak usah dituruti. Jadi nggak semua rekomendasi ChatGPT kita telan mentah-mentah. Kita kan sebagai manusia, kita punya hak untuk memilih. ChatGPT itu sejak awal memposisikan diri sebagai virtual assistant. Assistant itu apa? Pembantu, bawahan, subordinat. Posisi dia berada di bawah kita. Kita yang memerintah dia, bukan sebaliknya kita mengikut apa yang dia minta. Kita punya wewenang, kita punya hak untuk memilih. Gah, aku cukup iki tok. Ya udah, kita take position. Nah, di situ peran kita sebagai manusia kelihatan. Jadi kita memang bisa memanfaatkan kecanggihan AI untuk mencapai tujuan kita, tapi jangan sampai dalam tanda kutip kita diperbudak oleh AI. Itu yang saya tekankan kepada Anda sebagai mahasiswa. Jadi Anda boleh pakai AI sejenis apapun, tapi logika dan nalar kritis Anda sebagai manusia jangan ditinggalkan. Karena itu yang membuat Anda lebih unggul dari AI. Kalau Anda terbiasa ngikut apa yang disampaikan oleh AI di masa depan, ya Anda cuma akan jadi orang yang tidak maksimal potensinya. Nah, jadi kalau di luar sana banyak para pakar teknologi yang bilang AI itu akan menggantikan manusia. Itu sebenarnya kurang lengkap kalimatnya. Yang benar adalah orang yang pandai menggunakan AI akan menggantikan orang yang tidak punya kompetensi di bidang AI. Nah, itu lebih tepat. Kalau pada akhirnya AI menggantikan manusia itu masih jauh potensinya. Pengembangannya masih perlu banyak hal yang disesuaikan. Nah, karena saya merasa sudah cukup, ya sudah, saya download. Setelah itu, karena latar belakang yang bagus itu sudah jadi, bisa aja saya langsung membuat ini sebagai sebuah skripsi. Tapi kan saya punya pemenang. Saya sebagai penulis, saya masih penasaran. Nah, Anda bisa mengikuti langkah ini atau cukup dengan langkah yang tadi. Terserah kepada Anda. Tapi di sini saya masih penasaran. Kira-kira masih ada nggak sih lubang-lubang yang bisa saya tambal dari tulisan saya? Makanya saya memposisikan si AI ini bukan sebagai penulis, tepat, tapi sebagai siapa? Peer review. Peer review itu siapa sih, Pak? Orang yang nantinya akan mengoreksi tulisan kita sebelum nantinya tulisan kita dimuat di sebuah jurnal penelitian. Peer review itu bertugas untuk melihat kekurangan dari penulisan kita. Makanya dia bisa memberikan telaah kritis. Dia bisa melihat tulisan ini saya kurang loh di bagian ini. Dia bikin daftar kelemahan utama pada bagian latar belakang. Minim penjelasan kesenjangan penelitian. Oke, masuk akal. Memang dari tadi saya belum sampai ke pembahasan riset gap. Riset gap itu apa sih, Pak? Perbedaan studi saya dengan studi sebelumnya. Memang belum saya sampaikan. Berarti ketika dia mengkritis ini, saya setuju. Nah, kemudian kemudian masukan atau kritikan yang dia berikan apa? Kurang fokus terhadap spesifikasi konteks penelitian. Oke, berarti penelitian saya perlu ditambahkan kenapa saya memilih konteks di Indonesia. Kan Mbak Lia ini kan mau meneliti di Sonwo. Nah, selama ini studi yang sudah dilakukan itu di luar negeri semua. Makanya perlu Anda jelaskan, ya ngopo kok kayak tiba-tiba neliti di Indonesia. Wong mau nih nenggon Maroko, nenggone Amerika, nenggone Australia dan sebagainya kok. Ngerti-ngerti gue milih Indonesia itu apa? Jelas no sih. Oke, masuk akal. Berarti ini jadi salah satu kekurangan tulisan saya. Data empiris belum diberi rujukan yang akurat. Tidak dicantumkan sumber data resmi. Nah, ini berarti kita harus mencari artikel yang benar-benar membahas ini. Untuk memperkuat apakah benar 84% pekerja di Asia Pasifik itu ingin resign dan 76% Gen Z di Indonesia memiliki niat keluar. Kita cari di Google Scholar. Kita telusuri dengan kata kunci ini. Kalau ada, tinggal kita download, kita cantumkan kutipannya. Sudah aman. Berarti kita bisa membebaskan dari potensi halusinasi dari ChatGPT. Nah, bisa saja kan angka ini rekaan dari ChatGPT sendiri. Tapi kalau kita copy paste ke dalam Google Scholar atau ke dalam Google Search secara umum, ternyata muncul di web atau di artikel tertentu, ya sudah, artikel atau web itu yang kita jadikan sebagai kutipan. Berarti kita tidak berhalusinasi, karena ada sumbernya, bukan dari ChatGPT langsung. Tinjauan literatur bersifat informatif, bukan kritis. Oke. Terlalu banyak studi, ya benar.
Karena di awal tadi Mbak Lia memang menulis ada 10 penelitian. Harusnya dibikin yang tertentu saja, yang sekiranya itu nyambung dengan penelitian kita, ya masuk akal. Tidak ada pengantar teori sebelum kajian teori. Oke, sebelum kajian studi, ya tambahkan, tidak apa-apa. Nah, struktur paragraf terlalu panjang dan tidak dikelompokkan tematis. Oke, turuti baik. Sampai poin ke-7. Dia kasih kesimpulan, jika Anda menghendaki, saya bisa bantu menyusun ulang latar belakang. Merancang paragraf transisi antar studi. Ingin lanjut ke tahap mana? Saya pilih lanjutkan tahap menyusun ulang latar belakang berdasarkan koreksi di atas. Nah, dia sudah kasih masukan, saya coba untuk ikuti alur latar belakang yang coba dia bikin. Kemudian jadi nih, latar belakang versi menyeluruh. Nah, setelah saya baca lebih lanjut, ternyata benar ada perbedaan di mana versi revisi yang terakhir ini, versi revisi menyeluruh, ini sudah memasukkan perbedaan studi saya dengan studi terdahulu. Oke, berarti ini ada peningkatan. Kemudian studi terdahulu yang semula 10 disebutkan semua, ini cuma diringkas disebutkan sekitar 5 atau 6. Berarti latar belakangnya lebih singkat, tapi poin-poin penting yang dibahas itu tidak hilang. Terus dia tanya lagi, mau bahas ke bagian berikutnya dari skripsi Anda enggak? Lanjut ke rumusan masalah mungkin? Tujuan penelitian, kontribusi, dan seterusnya. Saya jawab, di bagian setelah uraian studi terdahulu, tambahkan paragraf baru. Berarti saya belum ingin lanjut ke yang lain. Aku sih pengen ngapik ke bagian latar belakang sih, oh. Coba dong aku diwangi garap iki. Nah, di bagian akhir saya belum menjelaskan mengenai fenomena PT Sunwo. Kan rencananya Mbak Lia mau meneliti di Sunwo Indonesia. Kenapa memilih Sunwo harus terjelaskan di latar belakang. ChatGPT ngasih masukan, oh bikin gini aja Pak. Nah, penelitian ini mereplikasi model penelitian dan seterusnya. Sampai selesai ini intinya dia menjelaskan, ngopo kok yang diteliti PT Sunwo Indonesia. Kemudian hipotesisnya seperti apa. Udah selesai. Oke, berarti sudah komplit nih dari kenapa studi ini penting dilakukan dengan melihat variabel dependennya. Studi terdahulu yang terlalu banyak diringkas, kemudian ditutup dengan pembahasan kenapa kok saya memilih Indonesia. Diakhiri dengan kenapa kok di Indonesia itu saya mengerucut pada PT Sunwo. Sudah komplit, ya sudah, ini yang saya pakai. Nah, itu cara kita untuk memperbaiki atau memperhalus tulisan kita berkaitan dengan latar belakang yang sudah kita susun.